kita berada, dimanapun kita beribadah, kita yakin bahwa Tuhan ada di situ dan Roh Kudus menjamah kita. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam. Saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja, dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam setiap hari mulai dari hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias, dan bersukacita. Haleluya! Yes, mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi, dan kami terus mendeklarasikan gereja kami terus bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas, 1000 jiwa, 100 bless, membangun di atas tanah 5.000 meter persegi dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Tuhan mengirimkan pekerjaan di ladang Tuhan untuk tuayan yang banyak ini. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, dan Kau juga akan memberkati Ibu Hana Anggarini. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehat, segar, bugar, diberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Immanuel Gloria Jesus King, diberkati melimpah dan tidak ada yang miskin lagi. Terjadilah dalam nama Yesus. Dan siap memberi dengan bersukacita di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, amin. Haleluya, haleluya. Oh syukur, kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Karya keajaiban yang mengubahkan dan memulihkan, yang terus memberi kekuatan pada kami semua menghadapi hari-hari ini. Tuhan membuat perbedaan di dalam kehidupan kami.
Sungguh kami mengucap syukur, kemuliaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Bersyukur, naikkan segala syukur. Oh, haleluya. Alabaya,
ralabaya sikirabaya sana. Hiralabaya sana ya ralabaya sikirabaya sana ya ralabaya sana. Oh, sungguh ajaib, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala keagungan bagi-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar karya-Mu, sungguh dahsyat karya-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, ralalaya saralaya siralalaya se, hiralalaya ralalaya siralalaya sa, hiralalaya sanaya raya si. Hiralalaya sikirabaya sanaya ralaya sikiraya saralaya sa. Oh, kami sungguh kagum, kami sungguh terpesona
Kami rindu menyatakan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan, ya Tuhan Allahku, aku sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Aku juga mengasihi akan sesamaku manusia, seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku juga cinta akan pekerjaan Tuhan, dimanapun aku berada, terlebih khusus di rumah rohaniku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati. Kita siapkan hati kita buka lebih lebar lagi. Kalau minggu lalu kita diingatkan mencuci tangan, kita juga ingat untuk kita membersihkan, mencuci hati kita dengan berhubungan lebih erat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Biar kasih-Nya yang ajaib menjamah kita semua, melihat dan merasakan betapa ajaib dan manisnya kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ajaib bagiku, melampaui akal pikiranku, manislah mata dengan setelah taat, kuat saat melayani, damai dalam tuntunan. Kasih-Mu ajaib bagiku, melampaui akal pikiranku, manislah mata, ringan setelah taat, kuat saat melayani, damai dalam tuntunan. Buka mataku agar melihat ajaibnya kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya kasih setia-Mu Bapa. Kasih-Mu ajaib bagiku, melampaui akal pikiranku, manislah mata, ringan setelah taat, kuat saat melayani, damai dalam tuntunan. Kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya kasih setia-Mu Bapa. Buka mataku agar melihat ajaibnya kasih-Mu Bapa, jamah
Bapa. Manisnya, manisnya kasih setiamu Bapa. Manisnya, manisnya kasih setiamu Bapa. Shalom, keluarga IJK. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah yang kesekian kalinya, dan Tuhan sudah sangat memberkati kita hari-hari ini. Dan Tuhan pagi hari ini juga akan memberkati kita lagi. Kekasih Tuhan, firman Tuhan akan kita dengar dan kita tanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, karena justru dalam keadaan seperti ini yang harus kita hadapi, Tuhan menyatakan penyertaan-Nya secara ajaib. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-35, ada ayat 8 yang akan kita baca bersama-sama. Setelah minggu yang lalu Tuhan juga mengarahkan kita tentang kekudusan. Mari kita perhatikan dan kita dengar bersama-sama. Dari kitab Yesaya 35 ayat 8. Yesaya 35 ayat yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Wow, kita bisa melihat bahwa antara umat Tuhan dengan orang yang belum mendapatkan anugerah sebagai umat Tuhan, bedanya di sini. Ketika saudara mendengar bahwa Tuhan berbicara mengenai ada satu jalan yang disebut dengan jalan yang kudus. Di situ orang yang tidak tahir tidak akan melintas di situ. Orang pandir bahkan juga tidak akan ada di situ. Tetapi orang yang sudah mendapatkan penebusan, yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus, orang-orang itu ada di situ. Itulah saudara dan saya, kita semua. Haleluya. Coba kita perhatikan kondisi daripada jalan kudus yang Tuhan maksudkan ini. Ayat berikutnya akan kita dengar bersama-sama, yakni ayat 9 dan ayat 10. Mari kita dengar. Yesaya 35 ayat ke-9 dan ke-10. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Wow, jelas sekali bahwa keadaan jalan itu adalah keadaan jalan yang sangat menyenangkan. Aman, nyaman, tidak ada ancaman. Kalau saudara mengingat istilah singa, tentu Petrus pernah menuliskan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Di jalan kudus ini tidak ada akses di situ. Jadi hanya Tuhan dan umatnya, hanya Tuhan dan orang-orang kudusnya. Untuk itu arahan Tuhan sepanjang minggu yang lalu benarlah adanya. Ketika Tuhan hadir maka tempat itu menjadi kudus. Dan untuk kekudusan menjadi bahagian dari habitat hidup kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Saudara juga sudah tidak lagi terganggu dengan pengaruh-pengaruh setan. Saudara juga tidak lagi mempunyai konflik-konflik batin kepahitan yang merusak, mengganggu suasana hidup saudara.
Tetapi disinilah kita melihat bagaimana orang-orang yang benar, orang-orang yang diselamatkan bisa menjalani jalan kudus itu. Itu saudara harus nikmati, kita nikmati bersama setiap hari sampai kita mencapai Sion, sampai kita tiba di rumah kekekalan itu. Puji Tuhan. Nah, ada ayat yang bisa kita dapatkan juga dari kitab Mazmur. Dari Mazmur yang pertama ada ayat 1 dan ayat 2. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ada jalan yang ditawarkan di dunia ini, saudaraku. Nah, tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki jalan itu. Dan jalan itu tidak perlu kita gantikan dengan pola jalan dunia. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Berbahagialah orang yang tidak berjalan di nasihat orang fasik. Tetapi kita berjalan di jalan nasihat Tuhan. Kita hidup di dalam jalan kekudusan itu. Kekudusan merupakan nilai yang tinggi. Karena Tuhan kita kudus, maka kalau kita berjalan dalam dunia ini, harusnya kita berjalan di dalam nilai-nilai kekudusan ilahi ini. Yang kedua, jangan berdiri juga di jalan berdosa. Kita harusnya kalau kita berjalan dan berdiri tetap kita ada di jalan yang kudus itu. Apalagi saudaraku, ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, itulah posisi yang kudus. Saudara tentu ingat bagaimana Maria, saudara Marta, saudara kandung daripada Lazarus yang pernah dibangkitkan dari kematian. Ketika Yesus datang ke rumahnya, maka Maria memposisikan dirinya duduk dekat di kaki Yesus untuk mendengar firman-Nya, untuk mendengar arahannya, untuk mendengar petunjuknya. Sehingga Yesus berkata, apa yang telah dipilih oleh Maria tidak akan pernah diambil bahagianya daripadanya. Jadi saudaraku, di dalam dunia ini yang kita sedang jalani, pastikan saudara ada di jalan kudus ini. Bagaimana kita bisa menikmati kekudusan Allah? Saya ajak saudara-saudaraku untuk melihat bagaimana Rasul Petrus menegaskan dalam suratnya, di salah satu suratnya, yaitu surat yang pertama, dari 1 Petrus pasal 1, ada di sana ayat yang ke-22. Caranya mudah sekali. Dan ini harus menjadi bagian dari praktek hidup kita. Kita akan aplikasikan dalam hidup kita. Apa itu? Mari kita dengar bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Oh, ternyata saudara-saudaraku, ketika kita taat terhadap kebenaran, kebenaran adalah firman itu sendiri. Ketika kita mengamalkan kebenaran, mentaati kebenaran, secara mudah ternyata kita sudah membersihkan diri kita. Kita sudah menyucikan diri kita. Kita mengkondisikan diri kita di hadapan Tuhan, itu kudus. Bahkan saudara-saudaraku, ada dampak yang kita berikan kepada sesama kita ketika kita mengamalkan firman, ketika kita mempraktekkan firman, tiba-tiba kita juga bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Itulah sebabnya kita memang tidak bisa lepas dari satu firman, yang kedua adalah roh. Saya percaya
Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini justru bisa semakin muncul menjadi orang-orang yang kudus, semakin cemerlang bagaimana saudara mempraktekkan kekudusan itu dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam saudara bersosialisasi, dan saya percaya saudara bisa dipakai Tuhan untuk bisa menjadi pengaruh kekudusan bagi orang-orang sekitar saudara. Bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman juga beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Pastikan setiap hari saudara bisa mempunyai indera untuk bisa melihat Allah, melihat karyanya, melihat anugerahnya, melihat pembelaannya, bahkan melihat realita Tuhan yang terus-menerus dinyatakan, sehingga hati kita tidak galau, hati kita tidak was-was, hati kita tetap kudus, bersih, murni, dan disitulah Tuhan bersemayam. Saya berdoa sebagai gembala sidang untuk meneguhkan saudara-saudara, dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang sudah mengambil perjamuan kudus dari gereja, oke, siapkan diri saudara untuk kita makan dan kita minum bersama-sama. Amin. Kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih karena Engkau sudah membuka jalan bagi kami. Itulah jalan raya, jalan yang kudus. Kami ada di situ untuk menuju rumah kekudusan yang kekal. Tolong kami supaya kami terus mentaati firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang kami dengar akan terus menguduskan kehidupan kami satu hari dan dalam satu minggu, 7 hari, dan kami akan terus dalam kondisi yang kudus. Berkati kami semua sehingga ketika kekudusan terjadi dalam hidup kami, sakit penyakit juga lenyap, kelemahan-kelemahan tubuh juga akan lenyap, dan kami menjadi sehat, segar, bugar, bukan hanya secara fisik, tapi mental kami juga sehat, dan juga roh kami menjadi semakin kuat. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara-saudaraku, kita yang sudah menerima perjamuan kudus, kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita sedikit lebih. Dan ketika Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, makanlah, jadikan ini peringatan akan aku." Kekasih Tuhan, mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berfirman, barang siapa makan roti yang turun dari sorga, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Selanjutnya mari kita angkat cawan perjanjian ini. Demikian juga setelah ia membagikan roti, dia mengangkat cawan itu dan berkata, "Inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Kekasih Tuhan, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatukan diri kita di dalam jalan yang kudus itu, bukan untuk sesaat, tetapi untuk seterusnya. Pastikan Tuhan yang adalah Roh, Dia yang memberikan firman-Nya kepada kita, akan membuat kita ada di dalam hukum kekudusan, hukum roh dan hukum kehidupan. Kehidupan kekal sudah ada dalam hidup saudara, maka bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan, dan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara. Yang percaya katakan
Amin. 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 Sekarang untuk menerima berkat dari Tuhan kita yang maha baik, kita mengangkat kedua tangan kita dan aminkan dengan segenap hati saudara, karena saudara tidak ada lagi penghalang, saudara tidak berjarak lagi dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, rahmat yang berlimpah-limpah dari Bapa yang maha baik. Doa restu dari Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita, penyertaan kuasa Roh-Nya yang kudus, senantiasa Tuhan memberkati saudara secara berlimpah-limpah, diperluas daerah hidup saudara, disertai dengan tangan keajaibannya, dilindungi dari segala penyakit, sehingga tidak ada di antara saudara yang mengalami kesusahan. Hari ini dan seterusnya, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara, hidup di dalam kekudusannya. Haleluya, amin. Yesus, ku cinta Kau.